Kagak maksudnya kalau misalnya itu ini nih abrak-abrik aja. apaan lagi? Openingnya mana? Udah nggak usah bawa opening lah. Satu tempat nih gue juga belum pernah nih. Di deket mana lah, nggak usah sebutin lah ya. Gue sebutin. Iya, gue takutin ntar pada kesini ntar ya. Iya. Kebetulan juga kita punya kenalan teman yang dia daerah sini juga tinggalnya. Dia bisa menceritakan lah. Ini gue udah bersama sama bro siapa namanya bro? Ramdan. Bro Ramdan. Ini aja bro, nggak slow aja. Jadi dia nih yang tinggal di daerah sini lah. Dia punya pengalaman aneh di tempat ini. Kira-kira pengalaman apa ya bro? Ya jadi gue pas sama tim gue nih, ya belum sampai masuk lah ya. Nah kebetulan gue jalan, gue agak kaget tuh pas nengok ke kiri. Nah entah kenapa kan, ya, di belakang gue emang ada pocong tuh. Temen gue pada kabur emang, nah gue tinggal sendiri. Lo ditinggal sendiri tuh. Yang mungkin bikin lu jadi trauma ya. Jadi trauma gue. Makanya tadi kita sebenarnya mau ngajak dia untuk ke dalam juga, cuman kata dia udahlah saya sampai sini aja. Saya cukup. Thank you bro ya. Oke, sukses terus. Oke, sama-sama. Sukses. Langsung aja pengen nyoba masuk ke dalam. Seperti tadi kata Ramdan ya, anak daerah sini mungkin dijaga aja omongan. Pastinya ya, setiap tempat tuh pasti kita harus jaga omongan kita lah. Dan paling ya persiapan kita berdua masing-masing aja lah. Dua. Kalau ada teman-teman punya pengalaman serem, kita cerita horor tapi di tempat yang nggak biasa gitu aja ya. Iya. Boleh. Ya biar lebih epic mungkin gue kembali puter lagu Jawa kali. Lagu Jawa yang seperti biasa. Andalan kolor ya. Nih gue tahu nih Kalau kayak cerita-cerita khususnya di lingkungan kita ini kan termasuk kayak pohon bambu ya bang ya. Saya bilang ada gue cerita, boleh gue. Jadi pokoknya di dekat rumah gue tuh masih daerah-daerah ke dalam lah ya bang ya. Jadi di dalam situ ini sih sebenarnya bukan gue yang ngerasain, cuma adik gue. Jadi di depan rumah gue gang tuh kan, pas di depannya itu ada pohon bambu ya lumayan hampir kayak begini lah. Jadi di situ tuh adik gue kan dia bisa dibilang dia bisa lihat tuh. Nah di situ tuh dia kayak kaget gitu, kaget pas dia lihat ke dalam pohon bambu. Nah di dalam pohon bambu itu pokoknya dia bilang di situ yang pertama ada pocong. Dia bilang lalu sama anak-anak kecil. Nah itu nggak tahu tuh maksudnya mungkin ya di tempat pohon bambu itu dulu ada kisah di sebelumnya begitu. Di situ ya, jadi sejarahnya. Ya. Iya. Jadi tempatnya itu tuh bisa dibilang kata adik gue sih ada kayak anak-anak kecil yang kayak main gitu, kayak main gitu di dalam situ. Tempat mainnya dia lah jatuhnya Iya, gitu ya. begitu. Nah di situ oma gue pun kaget karena adik gue bilang di situ ada pocong katanya. Itu sih yang epic sih. Pengalaman lo di tempat kayak begini khususnya. Ngomongin pohon Iya, bambu. pohon bambu. Terus ada pengalaman pribadi di pohon bambu Iya, gitu. pas ini. Boleh. Gitu sih mungkin. Kalau gue sih mungkin lebih besar teman-teman saya pada tahu, khususnya Donald karena gue ngalaminnya sama Donald gitu. Jadi posisinya ini di rumah gue sendiri sih, tepatnya di rumah tetangga, tepatnya di rumah tetangga. Salah satu perumahan di Depok iya, lah. salah satu perumahan di Depok. Dan itu jadi gue posisinya malam ya malam lagi nongkrong di sebelah rumah gua. Jadi kosong itu. Iya, sebelah rumah gua itu kosong, nggak ditempatin. Nongkrong lah di situ, cerita sekitar jam 12-an lah. Itu jadi Donald katanya ngelihat di dalam rumah itu kayak ada yang gerakin. Emang ada hoarding, jadinya tuh rumah kosong itu cuma ada hoardingnya. Ada hoarding ya. Karena mungkin masih ada barang kali ya di dalam. Cuman nggak ada orangnya. Itu benar-benar nggak ada orang. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol Donald bilang itu ada orang ya di dalam, karena
hordennya kayak ada yang gerakin, ada yang buka gitu. Terus gue bilang nggak ada, dan nggak lama dia bilang cabut ya. Udah akhirnya bocah pada cabut, gue ke rumah kan. Jadi karena itu posisinya sebelah rumah, otomatis kalau misalkan di sebelah tuh berisik atau apa atau orang ngobrol bakal kedengeran sampai ke kamar gue. Jadi pas bocah udah balik, gue masuk kamar dong. Pas gue masuk kamar itu langsung denger suara cewek nangis. Kedengeran sampai kamar. Kedengeran sampai kamar, itu jelas banget dari rumah sebelah posisinya. Dan gue cerita sama bocah, dan hal yang sama pun gue rasain di rumah lo, tapi di rumah gue, pokoknya di perjalanan kita pulang tuh kita rasa ya ada yang ikut kita gitu dan gitu. siapa? Siapa? Oh, gue udah ngerasa juga bang di sini nih. Kalau gue Ada untuk cerita horor pribadi gue nggak ada. Karena emang mungkin apa jarang ke tempat-tempat begini apa? Iya. Kalau gue ada sih, kalau gue di rumah gue kan, kalau gue mau balik itu gue sama juga kayak gini, lewatin pohon bambu tuh kan, turunan. Cuma pribadi gue tinggal dari kecil di sana, setiap malam gue lewat itu udah paham lah ya maksudnya. kayak apa, kayak nggak ada apa-apa sih bung. Mungkin gue tahu pasti ada kan, cuma kalau kayak dia untuk apa nunjukin keberadaannya dia, itu gue belum pernah sih. dia mungkin ngerasain Gue cuma dia kalau ngerasain, gue pernah ngerasain kayak sekarang nih. Iya. Gue ngerasain kayak ada something lah gitu. ada mungkin dari hawanya, Iya, dari apa keheningannya di sini kan. namanya tubuh kan pasti punya Iya. alarm sendiri lah gitu ya. Cuma kalau gue untuk ngeliat atau dia nunjukin gitu, gue belum pernah sih pribadi gue. Lebih enak tuh dengar cerita dari orang gitu. Karena kayak pengalaman dari orang tuh lebih gitu, meyakinkan lagi bahwa dunia mereka tuh sebenarnya ada gitu. Kita nggak bisa pungkiri dunia kita, dunia mereka tuh ya beda. Gue nggak bisa terlalu patokin bahwa itu nggak ada. Buktinya kayak kita di sini aja pasti percaya nggak percaya ini mereka pada ngerasain gitu. Dalam tubuh kita ini punya self reminder sendiri gitu, kayak kayak ada ini loh, kayak ada itu loh gitu. Handphone gua hancur. Cuman ya balik lagi gitu ke pribadi kita mau terus percaya, semakin dini semakin jadi gitu. Tapi kalau kita santai aja, bawa santai ya udah. ini kan tanah ini luas. Iya, ini luas Ini luas banget. Jadi di sini nih mungkin yang gue dengar dari sepupu gue, di sini nih ada yang namanya mau dijual nih, sebenarnya tanah ini mau dijual ke orang luar negeri tuh. Iya. Jadi kadang orang itu suka taruh ilmu di sini supaya kayak cepet laku gitu. Iya. Gitu. Jadi ya tempat kayak gini jadinya kayak begini hawanya jadi tuh. Yang udah tahu ini hutan, ditambah lagi kayak orang yang mungkin bisa kayak buat memperlancar ya, gitu kan, pasti kan tahu. harus taruh apa-apa ya bung ya. Gitu sih dari cerita yang gue dengar dari saudara-saudara gue ya, bung. Karena percaya nggak percaya orang tuh masih pakai yang kayak gitu-gitu sih, Masih perlaris atau apa segala macam tuh masih. Dia ngalamin. Dia cerita waktu pas dia datang ke sini itu dia sampai nggak bisa bangun bung seminggu. Nah itu sih yang buat gua sampai tadi kan dia pesan kan, tolong bang katanya jaga kata-kata segala macam. Iyalah, Mungkin pas dia pertama kali datang mungkin dia ada salah-salah bicara. mungkin teman-temannya mungkin Iya. juga. Nggak usah tempat-tempat begini, kita kadang-kadang kalau masuk ke rumah orang aja kita harus jaga sopan santun. Betul. Apalagi ke tempat-tempat kayak gini. Balik lagi ke semua tempat tuh pasti ada sesuatunya. Tepatnya ya, kalau gue mau detailin mungkin ya, Itu maaf ya. Kalau gue mau detailin ini Sebutkan, maaf ya mungkin ya, kalau gue salah ya dikoreksi ya. ya dikoreksi. Beliau melompat dia 2 kali. Betul. Iya. Maaf ya. Kita Tertantang sebenarnya ya. sebenarnya. Iya, sebenarnya tertantang Iya. kayak untuk lebih nelusurin lebih lagi gitu Bener. tempat. Gua sih- Karena di sini bener-bener luas, Bung. Gue percaya. Cuman itu loh, tadi kita ngejaganya cuma satu. Kita kan nggak tahu
ketika kita masuk ke tempat sepi kita nggak tahu di situ ada apa. Yang kita takutin tuh 3. Pertama binatang pasti tuh. orang beneran, ya istilahnya ya kita tahu lah something begal atau kita nggak tahu siapa. Ketiga ini bonus jatuhnya. Ya. Itu dia tuh yang ada. Cuman 2 inilah yang provokator nih. 2 itu yang kalau kita, yang nomor 1 sama 2 kita nggak nyari. Bikin berat hati. Secara gue kalau di pohon bambu nih ula biasa. Ya kalau kata orang Depok ula, ngeri itu. Mana tahu kita bikin konten dicopot kan ya. kata tadi si Ramdannya pokoknya ikutin aja jalan setapak, masalahnya jalan setapak hilang. Itu hilang, udah ketutup alang-alang. Mungkin kamera nggak nangkep kan, cuma kalau bisa kedengeran tuh kresek-kresek itu beliau loncat 2 kali. Nah mungkin bagi teman-teman ya Bung ya yang nonton video ini ya, kalau emang mau tahu tempatnya bisa komen. Iya, mungkin kalau misalnya mau tahu ya ntar kita kasih tahu di komen. Jadi kira-kira begitu aja. Pokoknya di tempat ini sampai sini aja. Nanti terus nih kamera akan on sampai kita balik ya. Terus saksikan terus channel kita Kolor tentunya. Walaupun ini belum habis, gue kasih pesan aja. Subscribe, Betul. like dan share. Jangan lupa komen juga. Komen kalau mau komen-komen Kalau juga. ada yang perlu di komen ya silakan di komen di kolom komentar ya. Iya, namanya juga komen. Jadi kita sampai sini aja. Wah kita tahu ya Pak. Os bambu. Bukan seperti lagi tadi kita gitu cuma nggak apa-apa jalannya. Dia bang kesini kan? Iya, sampai tadi kita bukan lewat sini, kita lewat aja. Nggak apa-apa lewat. Ketabrak itu besi. Jangan. Itu. Ini abrak aja. Panas.